Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya. Nah, kita akan belajar bersama dengan materi yang seru tentunya, yaitu tentang sumber modal usaha. Dimulai dengan bukan siapa yang paling banyak uang, tapi siapa yang paling pintar memulai. Wow, kita lanjutkan. Nah, banyak orang gagal usaha. Ini materi pembuka kita, dan ini memang saya buat sengehuk mungkin biar mengubah mindset kita, kesadaran kita tentang dunia bisnis dan usaha. Yang pertama adalah banyak orang gagal usaha bukan karena tidak bisa jualan, tapi karena salah ambil modal. Sekali lagi, karena salah ambil modal. Tentunya kita pun juga harus benar-benar paham tentang ini. Baik, simak terus video ini teman-teman, jangan sampai kelewat ya. Kita lanjutkan. Kesalahan pola pikir. Usaha harus pakai uang besar, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Modal harus pinjam. Kalau tidak punya uang, tidak bisa memulai. Nah, ini adalah kesalahan pola pikir. Dan dari ketiga ini sebenarnya kita pun juga sudah mampu dan punya jawabannya. Kita coba, usaha harus pakai uang besar. Kita mulai dari yang kecil dulu teman-teman. Misalnya jualan gorengan. Kita hanya perlu uang 50.000 untuk memulai. Tidak perlu yang puluhan juta dan lain-lain. Modal harus pinjam, dan ini pun juga salah. Modal itu tidak harus pinjam. Bisa kita mulai dengan, kalau memang benar-benar tidak ada modal, kita mulai dengan PO teman-teman. Dengan pre-order, pesan dulu baru kita buatkan. Jadi ada yang pesan, kemudian transfer uangnya, baru kita proses pesanannya. Jadi ini tanpa modal, tanpa pinjam, kita tetap ngegas. Hanya modal apa? Modal promosi. Tapi sayangnya banyak yang tidak paham dan tidak mau memulai. Kalau tidak punya uang tidak bisa mulai loh, ini salah besar. Banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang sukses itu dulunya adalah tidak dengan modal, tidak dengan uang, tetapi dengan kepercayaan. Dengan kepercayaan. Baik, kita lanjutkan. Prinsip dasar modal usaha. Modal terbaik adalah 1. Aman, 2. Terkendali, 3. Tidak bikin stres. Nah, kalau kamu was-was dengan modal kamu, kalau modal itu nanti tidak bisa terkontrol dengan baik, dan modal itu ternyata hanya bikin stres, maka jangan pernah berharap usahamu akan jalan begitu saja dengan lancar. Maka itu adalah pemikiran yang salah. Mari amankan dulu yang ini. Kita pahami dulu yang ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sumber yang pertama adalah diri sendiri. Loh, dari mana itu? Tabungan kecil, alat yang sudah ada, waktu dan tenaga. Modal ini paling aman. Modal ini yang paling aman. Oke, kita lanjutkan. Sumber kedua adalah usaha berjalan. Nah, apa itu usaha berjalan? Yaitu modal dari usaha kamu yang sekarang, keuntungan yang diputar kembali sedikit demi sedikit. Nah, inilah cara usaha naik kelas. Jadi jangan terlalu berambisi cepat kaya, sekali lagi ya. Fahami prosesnya, nikmati, pelajari, begitu. Sumber ketiga yaitu konsumen dengan sistem pre-order seperti yang saya sampaikan di awal tadi. DP pelanggan. Jadi terus kemudian pesanan dulu, produksi kemudian. Dan ini tanpa modal teman-teman. Dan modalnya dari mana ya? Dari konsumen itu sendiri. Coba kita bayangkan, keren enggak ini? Maka ayo kita mulai. Nah, sumber modal yang harus diwaspadai. Nah, teman-teman harus waspada dari 3 hal ini. Yuk kita coba. 1 adalah hutang berbunga. Nah, ini bahaya sekali ini. Ini kalau kita nggak paham, wah jatuh, hancur kita, ngedrop, stres, bingung dan lain-lain. Dan di selanjutnya adalah gadai kebutuhan hidup. Wah, ini malah ngeri sekali.
usaha belum jalan dan belum pasti, kita sudah ada tekanan seperti ini. Kemudian pinjam tanpa perhitungan. Apakah tidak boleh pinjam? Ya boleh, tetapi harus dengan perhitungan-perhitungan yang jelas dan pasti. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita salah melangkah. Baik, sebagai penutup dalam video ini, usaha itu tidak butuh modal nekat. Usaha butuh modal cerdas. Jika ada orang yang mengatakan kalau pengen sukses ya harus berani ambil risiko, ya harus nekat, harus gini, enggak. Yang benar adalah kamu harus cerdas, harus pinter, harus analisa dulu, harus pahami dulu, mantapkan hati, baru mulai dengan tekad, bukan nekat, dengan tekad. Tekad sama nekat itu beda. Kalau nekat itu ngawur. Kalau tekad itu adalah pendirian yang kuat untuk kesuksesan masa depan. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah dari perkataan saya. Sampai jumpa kembali di konten saya berikutnya.